Sobat Supir Nusantara, saat ini pukul 17.20, hampir pukul setengah 6 sore. Saya sudah dari jam 2 di sini. Saya pikir udah pukul 5 lewat. Para rekan-rekan di sub biasa di sini atau berjejer di seberang, seperti di video-video kemarin. Mereka berjejer di sini. Dari jam 2 saya di sini kosong. Ternyata emang betul, setelah video viral tersebut mereka mungkin dapat teguran dari pimpinan atau udah ditindak para oknum-oknum di sub yang masih honorer. Ini saya tanyakan kepada rekan-rekan sopir, mereka paham di sini biasanya ada rame menunggu di seberang sebelah sana. Tapi tuh mobil-mobil itu biasa di Uber, tapi ini kosong. Setelah video viral 2 minggu yang lalu, hari ini kosong. Bahkan arah sebaliknya pun biasa mereka berputar. Ini sudah pukul setengah 6 sore, jam 17.30. Saya tidak melihat satu orang pun anggota di sub yang biasanya mondar-mandir di sini. Biasanya ramai seperti video-video sebelumnya. Mudah-mudahan video viral tersebut memang betul-betul memberikan shock terapi atau efek yang positif buat para supir-supir, terutama supir-supir barang seperti ini ya. Kalau sudah lewat keluar tol Bekasi Barat atau yang masuk tol, sudah pasti akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan oleh oknum-oknum di sub tersebut. Mereka bisa mengincar kendaraan-kendaraan seperti ini nih yang akan masuk tol. Nah, jadi ini 2 minggu setelah video tersebut viral, saya bisa katakan, saya pastikan sepertinya ada efeknya. Tuh. Tapi hari ini saya lihat tidak melihat satu orang pun petugas. Kosong tuh. Biasa mobil-mobil seperti ini nih, apalagi plat E ya, plat luar kota E nih, nanti ditanya kir, tanya surat izin perusahaan angkutan, izin bongkar muat dan lain sebagainya. Atau ini nih plat G nih, Pekalongan nih, ini udah pati sasaran empuk nih, nanti ditanya izin bongkar muat wilayah Bekasi. Tuh, udah pasti di Uber, terutama plat luar daerah ya. Tapi katanya kalau plat Bekasi malah enggak. Tuh mobil itu tuh pasti di Uber biasanya tuh. Hari ini dipastikan tidak ada. Mobil-mobil seperti itu bisa dikejar. Ini langsung dari kawasan exit tol Bekasi Barat, orang nyebutnya MM ya. Di sana yang mau mengarah tol. Ini tol masuk ke Jakarta Cikampek. Ini lampu merah yang MM.
Biasanya petugas kepolisian didampingi dari Disub, tapi kali ini kosong, tidak didampingin. Dan memang saya tidak melihat petugas sama sekali, petugas Disubnya. Tuh. Biasa didampingi oleh petugas Disub. Tuh, hanya sendirian. Petugasnya hanya sendirian. Mungkin ada satu ya, satu. Tadi saya melihat ada satu orang. Di sini saya melihat satu orang. Padahal biasanya banyak. Tuh hanya satu orang. Saat ini sudah pukul 17:30, hampir setengah 6. Saya pastikan mereka setelah video viral tidak ada. Padahal titik ini titik rawan dugaan pungli dilakukan oleh oknum-oknum di Sub Kota Bekasi. Ini titik paling rawan. Mereka memberhentikannya di jalur ini nih. Setelah putar balik, mau masuk tol barat. Ini mobil ini ya, nenek tuh, itu biasanya Jepara itu mobil daerah itu. Coba kita lihat platnya apa. Itu pasti dikejar itu. Tidak terlihat platnya. Itu biasanya langsung dikejar. Dia akan putar balik sepertinya. Oh tidak, dia naik ke atas arah Gedung Panjang. Ini lokasi video viral waktu itu nih, di sini rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ya, apa yang saya lakukan semua ini, memang saya prihatin dengan nasib supir ya. Dipungli luar biasa, nggak hitungan ratusan ribu. Seperti komen-komen pembaca, komen-komen kalian ya. Ada yang mintain ratusan ribu hingga jutaan. Bahkan kita ingat pertengahan tahun lalu 2024 ya. Ada unjuk rasa para supir, para pengusaha angkutan di Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap tindakan pungli oleh oknum-oknumnya yang jumlahnya cukup signifikan ya, 200.000 hingga jutaan. Bulan Mei 2024 kalau nggak salah. Bahkan dalam catatan saya itu sekitar tahun 2015-an itu pernah Dinas Perhubungan Bekasi itu mendapat komplain ya dari pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha-pengusaha lah saat itu kalau tidak salah, karena keluhan mereka, angkutan-angkutan mereka ketika memasuki Kota Bekasi selalu mendapat hambatan dari oknum Dinas Perhubungan yang ada di lapangan. Padahal mereka sejatinya masih honorer, tidak ada kewenangan untuk menindak, menangkap, menanyakan. Nah ini kenapa terjadi pembiaran setelah bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Bahkan pertengahan 2024 sudah pernah didemo, masuk berita nasional saat itu, Kompas pun meliput, tapi tidak ada tindakan. Dan saya menduga disinyalir oknum-oknum ini tidak terdata dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Apakah mereka PKWT yang sudah tidak diperpanjang? Bahkan isunya mereka ngajak teman, dikasih seragam, dan lain sebagainya. Nah ini info yang saya dengar dari beberapa rekan driver. Di titik ini malah beroperasinya malam.
malam hari hingga subuh. Jadi begitu mereka mobil niaga keluar dari tol Bekasi Barat di sana tuh, mereka sudah menunggu di pos yang di Bekasi Barat sebelah kiri atau di jembatan Kalimalang. Itu beroperasinya subuh itu. Makanya suatu saat mungkin saya akan sidak rekan-rekan, mohon doanya. Saya takutnya itu mereka hanya oknum dan mungkin yang honorer yang sudah tidak diperpanjang masa kerjanya. Karena di video kemarin pun saya meragukan, tidak ada pangkat, tidak ada nama. Lihat dari postur dan lain sebagainya, atributnya nggak meyakinkan dia itu seorang petugas. Dan yang jelas mereka menyalahi aturan, tidak boleh memberhentikan, menyetop, memeriksa hanya 2 orang. Karena jelas di pasal 14 ayat 6, petugas dinas perhubungan dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan pemeriksaan di jalan harus berdasarkan operasi kepolisian. Di pasal 14 ayat 6 tuh harus berdasarkan operasi kepolisian. Dalam hal ini harus didampingi oleh kepolisian. Bukan kayak kemarin, keliling 2 orang, ada mobil, ditanyakan surat, tanyakan apa, nanti ujung-ujungnya izin bongkar muat. Nah ini mohon doanya rekan-rekan, saya suatu saat akan memikirkan bagaimana perda ini bisa dihapus ya, bisa diuji kembali. Perda tentang izin bongkar muat dan izin bongkar muat terutama ya, karena ini senjata mereka para oknum. Ditanyakan izin bongkar muatnya mana. Karena apa? DKI saja, daerah khusus ibu kota Jakarta, itu tidak menerbitkan izin bongkar muat buat kendaraan niaga kelas medium ke bawah ya. Karena itu perda mengacu pada undang-undang, karena di undang-undangnya pun sebenarnya yang izin bongkar muat itu untuk klasifikasi yang bongkar muat yang di pelabuhan dengan mobil-mobil yang tonase besar. Tapi kalau mobil kecil pun harus izin bongkar muat, mobil hanya milik pribadi harus izin bongkar muat, harus izin perusahaan angkutan. Nah ini yang jadi masalah. Ini mungkin perhatiannya juga buat Gubernur Jawa Barat Bapak KDM ya. Bagaimana mungkin izin bongkar muat itu hanya berlaku di daerah tertentu, di daerah, contoh begini, Bekasi mengeluarkan izin bongkar muat wilayah Bekasi. Nanti kita kalau mau ke Bandung harus pakai izin bongkar muat wilayah Bandung. Ke Sukabumi harus izin bongkar muat wilayah Sukabumi. Ke Purwakarta harus izin bongkar muat wilayah Purwakarta. Alasan mereka, ini peraturan daerah, ini otonomi. Tapi patut diingat, peraturan daerah tidak boleh mengalahkan undang-undang. Nah ini yang akan jadi pemikiran saya, bagaimana suatu saat perda ini bisa diuji kembali supaya bisa dihapus. Dihapusnya di mana? Di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung kita bisa uji materi di sana tentang perda ini, atau nanti ke Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan Bapak KDM mendengar bagaimana keluhan supir-supir, ya supir-supir barang seperti itu tuh. Itu kalau itu dikejar tuh, yang ditanyakan izin bongkar muat wilayah Bekasi, sedangkan itu mobil dari daerah. Dan kenanya tidak sedikit. Tuh, hanya petugas lalu lintas 2 orang. Tidak, saya tidak melihat rekan di sub, rekan-rekan. Hanya 2 orang tuh. Saya tidak melihat rekan di sub. Biasanya mereka ramai. Karena tupoksi mereka memang sebenarnya pengaturan, bukan penindakan. Tupoksi mereka itu pengaturan, bukan penindakan. Hanya 2 orang. Oke, makasih rekan-rekan sobat supir Nusantara. Saya akan selalu setia mendampingi rekan-rekan sobat supir Nusantara agar mendapatkan keadilan ya. Karena saya merasakan bagaimana kalian mencari uang tapi hanya habis buat oknum-oknum yang menyalahkan jabatan, menyalahkan seragam, menyalahkan ya
karena diberi kewenangan, tapi kewenangan itu disalahgunakan, bukan sesuai tupoksi mereka. Langsung dari kawasan Tol Barat MM Bekasi Barat, Kota Madia Bekasi, saya melaporkan.